Salam berjumpa kembali di channel saya dan selamat datang bagi pendatang baru. Dalam video kali ini kita akan lanjut dengan kisah hidup saya di masa SMP, yaitu yang kita janjikan pada hari ini, yaitu tingkat kebandalan yang saya alami di waktu SMP. Nah, saya waktu SMP itu bisa dibilang kategori bandel. Kenapa saya katakan demikian? Pada umumnya di anak usia SMP itu rata-rata anak-anaknya itu masih penurut. Nah, saya tipe bukan orang penurut. Saya tipe orang yang mau melakukan yang saya inginkan gitu. Nah, jadi di masa SMP itu kisah yang paling berkesan bagi saya itu di masa kelas 3 SMP. Ini yang berkaitan dengan tingkat kebandalan ya. Nah, jadi di waktu seketika, seingat saya itu pas hari Senin siap upacara. Dulu yang menjadi pembina upacara waktu itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah kami waktu itu adalah Bapak Sibuea. Bapak itu marga Sibuea. Nah, jadi waktu itu adalah udah mau mendekati UN. Yang paling saya ingat waktu itu adalah ada pernyataan atau pertanyaan dari bapak itu. Siapa yang belum siap untuk mengikuti UN? Nah, saya dengan saya satu umuran atau satu kelas waktu itu, sama-sama kelas 3, dia marga Nawaban juga. Tiba-tiba kami tunjuk tangan. Berarti dalam artian kami nggak siap untuk mengikuti UN waktu itu atau ujian nasional. Nah, dengan keberadaan kami angkat tangan, pada akhirnya bapak itu marah. Marahnya gimana gitu. Terakhirnya kami panggil 2 ke depan. Kemudian ditanyai. Yang paling saya ingat alasan saya pada waktu itu adalah saya memang belum belajar, jadi saya belum siap untuk mengikuti UN. Nah, alhasil ngomong pada saat waktu upacara, kemudian berkelanjutan sampai dipanggil ke kantor kepala sekolah. Nah, jadi maksud saya pada waktu itu adalah memang saya benar-benar nggak siap untuk mengikuti UN, karena kalau nggak salah pada waktu itu standar kelulusan itu udah 6,0. Logika saya pada waktu itu adalah tidak mungkin kita bisa lulus dengan nilai 6,0 tanpa ada persiapan yang sangat matang. Bisa dibilang kalau waktu SMP itu sangat jarang itu untuk siap mengikuti UN, ataupun nggak ada itu yang memiliki persiapan yang matang. Atau dengan kata lain, cara untuk mengisi lembaran ujian nasional aja kita nggak bisa. Kenapa saya bilang demikian? Dulu waktu mau UN di zaman kami itu udah memiliki lembar jawaban ujian nasional. Kan sebelum kita melakukan ujian nasional kita tryout dulu. Nah, sementara hasil tryout banyak cara pengisian kita yang enggak memenuhi syarat atau tidak terbaca oleh komputer. Nah, bagi saya pribadi itu aja udah menjadi sumber alasan tidak siap untuk mengikuti UN. Oke, itu salah satu tingkat kebandalan yang saya alami. Sebenarnya sih bukan menjadi suatu kebandalan, tapi menggambarkan pribadi saya bahwa saya adalah orang yang selalu mengatakan saya siap ketika memang siap, dan saya akan katakan tidak siap jika memang tidak siap gitu. Tapi di satu sisi penilaian orang adalah saya melakukan perlawanan gitu, atau bisa saya dibilang pada waktu itu adalah memang melawan gitu. Kenapa harus tunjuk tangan gitu. Nah, jadi itulah tingkat kebandalan saya pada waktu itu. Kemudian bercerita tentang yang namanya upacara di hari Senin, saya adalah orang yang paling malas untuk mengikuti upacara. Di masa saya SMP, saya mengikuti upacara bisa dibilang terhitung jari. Saya akan mengikuti upacara ketika satu alasan, jadi petugas upacara di hari itu. Oke, jika jadi petugas upacara di hari itu. Nah, saya tidak berminat sebagai petugas upacara jika memang tidak menjadi ketua umum
untuk membawakan upacara. Jika hanya sekedar untuk membawa bendera ataupun membawa undang-undang dasar ataupun membawa Pancasila, saya merasa nggak tertarik. Bahkan saya lebih memilih untuk tidak ikut upacara. Gimana pun ceritanya, saya akan coba untuk melakukan itu. Nah, dulu di masa kami kelas 3 ataupun di masa saya masih SMP, untuk membawa ataupun menjadi petugas upacara itu memiliki giliran per kelas. Salah satu contoh, minggu ini 31, minggu depan 32, minggu depannya 33 sampai 35 contoh. Nah, kalau tidak dapat giliran di kelas saya, dulu saya kan di 31, saya merasa malas. Bahkan lebih bagus saya tidak mengikuti upacara, saya entah berada di mana sekalipun saya nggak terlambat datang ke sekolah. Nah, beberapa lagi tentang kebandalan yang saya alami adalah saya pernah kejar-kejaran di kamar mandi bersama dengan tata usaha sekolah waktu itu. Tata usaha yang ngejar-ngejar saya pada waktu itu adalah semarga dengan saya, yaitu nama Pak PN namanya. Tapi liciknya saya pada waktu itu, saya nggak ketahuan bahwa saya sedang berlari-lari ataupun kejar-kejaran samanya. Tahu nggak cara yang aku lakukan? Saya masuk ke kamar mandi, saya buka celana, pura-pura saya akan buang air besar. Ketika digedor bapak itu, ya saya buka dan kondisi celana terbuka. Nah, jadi seakan-akan saya adalah buang air besar. Dan terakhirnya bapak itu pergi dan dia tidak sadar bahwasanya kawannya waktu itu yang pas kejar-kejaran di kamar mandi adalah saya. Dikiranya adalah itu orang lain. Jadi saya bebas dari hukuman pada waktu itu. Nah, berhubungan dengan saya katakan tadi, biasanya saya sangat jarang untuk mengikuti upacara pada hari Senin. Saya biasanya berada di belakang rumah, di dekat sekolah. Di rumah itu, di sampingnya ada kopi, biasanya saya sembunyi di situ. Jadi ketika udah siap upacara, saya masuk ke dalam sekolah itu melalui pagar, ataupun bisa dibilang jerjak yang dikelilingi dengan kawat duri. Nah, biasanya saya masuk dari kawat duri itu, kemudian masuk ke area sekolah gitu. Nah, selain itu juga yang menjadi pengalaman saya waktu SMP, saya ini masih ingat di waktu kelas 2 SMP. Dulu kan waktu SMP saya sudah menjadi anggota atau bagian dari sebuah perguruan bela diri. Namanya Perguruan Kungfu Naga Sakti Indonesia. Disingkat dengan PKNS gitu. Nah, saya pernah berantem dengan anak SD. Jujur aja memang saya di situ udah kelas 2 SMP. Saya berantem dengan 2 orang anak SD. Saya masih ingat itu, orang itu adalah anak SD 1. Anak SD 1 Negeri Lintong Nihuta. Nah, dulu kan udah saya ceritakan di video sebelumnya, saya orangnya adalah kecil atau mungil, saya bilang begitu kan. Saya orangnya kecil dan orang yang saya lawan pada waktu itu adalah orang yang lebih besar dan lebih tinggi daripada saya. Nah, alhasil berantem di jalan, ini dilatar belakangi oleh saya nabrak mereka berdua. Coba bayangkan, terlambat sekolah, lari, nabrak orang itu berdua, terakhirnya berantem gitu. Di satu sisi aku berpikirnya begini, mereka kan anak SD, mungkin udah kelas 6 atau mungkin kelas 5 gitu, tapi badannya lebih besar daripada saya. Dan saya waktu itu kan berpakaian SMP gitu. Yang tidak masuk akalku pada waktu itu adalah kenapa mereka sampai melawan gitu. Ya memang jujur aja ya, pada pertarungan itu ya terakhirnya orang itu menyerah gitu. Ataupun pada kondisi berantem saat itu ya mereka bisa dibilang yang jadi kalah walaupun 2 orang yang saya lawan kan gitu. Nah, usut punya usut, cerita dengan kawan-kawan yang satu perguruan, memang pada umumnya ini adalah menjadi sebuah ujian atau bisa dibilang cobaan bagi yang pernah mendaftar menjadi seorang bela diri, terutama yang masuk di perguruan kungfu Naga Sakti. Jadi berhubungan dengan yang saya katakan tadi, yaitu saya nggak habis pikir kenapa mereka sampai melawan, padahal saya udah berpakaian baju SMP, mereka masih SD. Nah, kalau bisa dibilang mitos tentang yang dari perguruan itu, bahwasanya itu merupakan suatu uji coba bagi kita gitu. Oke, lama-kelamaan itu memang saya terima. Jadi di waktu SMP itu saya sering berantem juga. Bahkan ketika diajak kawan untuk berantem ke suatu daerah atau ini, kadang saya mau ikut.
Oke, sekianlah dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Next time kita lanjut dengan cerita dan latar belakang yang sama, yaitu kebandelan di dalam masa SMP. Karena ini videonya terlalu panjang nantinya, jadi membuat kawan-kawan penonton menjadi merasa bosan. Seperti biasanya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih banyak.